Pribadi indah seperti lebah. Disebutkan dalam Musnad Ahmad dari Abdullah bin Amru berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Demi yang jiwa Muhammad di tangannya, sesungguhnya perumpamaan seorang mukmin itu seperti lebah. Ia makan yang baik-baik, mengeluarkan sesuatu yang baik, hinggap di tempat yang baik, dan tidak mematahkan yang dihinggapinya dan tidak merusaknya." Hadis riwayat Ahmad, Al-Hakim, dan Al-Bazar. Rasulullah SAW mengibaratkan seorang mukmin dengan lebah, yakni sisi-sisi positif yang dimiliki oleh lebah maka dimiliki pula oleh seorang mukmin. Ciri paling menonjol dari seekor lebah adalah makan dari makanan yang baik. Ini berbeda dengan serangga lain semisal lalat yang hinggap di tempat kotor seperti sampah, buah-buahan yang busuk, luka, bangkai, dan tempat kotor lain yang Anda tidak akan mendapati adanya lebah di sana. Karena lebah hanya hinggap di tempat-tempat yang bersih seperti taman, pepohonan, dan memakan sari-sari bunga yang bersih dan buah-buah yang baik. Begitulah seorang mukmin. Ia memiliki sifat unggul seperti lebah. Pantang baginya berada di tempat-tempat yang kotor, penuh maksiat. Dia juga hanya mengkonsumsi sesuatu yang baik, sebagaimana Allah telah perintahkan kepada mereka dalam firman-Nya. Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar hanya kepadanya kamu menyembah. Quran Surah Al-Baqarah ayat 172. Ketika lebah mengkonsumsi yang baik-baik, maka apa yang dihasilkan adalah sesuatu yang baik, yakni madu yang memiliki banyak sekali faedah, baik sebagai nutrisi yang sehat maupun sebagai obat. Begitupun seorang mukmin, karena ia makan dari makanan yang baik, maka apa yang dihasilkan juga baik. Bejana iman di hatinya menampik unsur keburukan dan mencegahnya, dan hanya mau diisi dengan sesuatu yang baik-baik. Mata pencahariannya dari yang baik-baik, membelanjakan harta untuk yang baik-baik, ucapannya yang baik-baik, amalnya juga baik-baik, ilmunya baik, ibadahnya baik, hingga layak jika nantinya mendapat ucapan selamat dari para malaikat. Selamat atas kalian, kalian telah baik, maka masuklah ke dalam jannah yang kekal. Karena jannah adalah tempat yang baik, maka dihuni oleh orang-orang yang baik pula. Isyarat Nas banyak menunjukkan bahwa makanan yang dikonsumsi mempengaruhi karakter seseorang. Karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Rasul-Rasul, makanlah dari makanan yang baik, dan kerjakanlah amal yang soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Quran Surah Al-Mu'minun ayat 51. Sa'id bin Jubair dan Adz-Dzahhak mengatakan bahwa yang dimaksud makanan yang thayyib adalah makanan yang halal. Kemudian Ibnu Katsir mengaitkan amal soleh dengan makanan yang halal berdasarkan ayat tersebut. Allah Ta'ala pada ayat ini memerintahkan para Rasul alaihimus salatu wassalam untuk memakan makanan yang halal dan beramal soleh. Penyandingan dua perintah ini adalah isyarat bahwa makanan yang halal adalah pemantik amal soleh. Oleh karena itu, para nabi benar-benar memperhatikan bagaimana memperoleh yang halal. Bila selama ini kita merasa malas dan berat untuk beramal, ada baiknya kita tengok kembali makanan dan minuman yang masuk ke perut kita. Jangan-jangan ada menu haram yang rutin dikonsumsi. Karena sudah menjadi rumus, kebaikan itu akan mendatangkan kebaikan. Nabi SAW bersabda, "Innal khaira la ya'ti illa bi khair." Sesungguhnya yang baik tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hal sebaliknya berlaku, di mana makanan yang buruk dan haram adalah pemicu penyakit dan kemaksiatan. Seperti lalat yang mengkonsumsi sesuatu yang kotor, apa yang dihasilkan juga berupa penyakit. Makanan yang haram akan membangkitkan syahwat terhadap maksiat, malas dalam melakukan taat, dan hati dipenuhi oleh noda-noda kotoran. Maka, kelak akan ditempatkan pula ke dalam tempat yang mengerikan dan menjijikkan, yakni neraka. Dari Abu Bakar As-Siddiq, ia berkata,
Siapa yang dagingnya tumbuh dari pekerjaan yang tidak halal, maka neraka pantas untuknya. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Karakter unggul yang lain dari lebah adalah dia tidak merusak dahan yang dihinggapinya. Karakter seorang mukmin itu sebagai muslih, yaitu memperbaiki, bukan mufsid atau perusak, baik dalam pengertian maknawi maupun hakiki. Hatinya jauh dari prasangka buruk, iri, dengki, lidahnya tidak mengeluarkan kata-kata kecuali yang baik. Perilakunya tidak menyengsarakan orang lain. Dan ketika dia berkuasa atau memegang amanah, tidak berlaku sewenang-wenang, tapi dimanfaatkannya untuk sebesar-besar kemanfaatan manusia. Sifat-sifat itu membuat seorang mukmin memiliki keistimewaan dibandingkan yang lain. Sehingga dimanapun dia berada, kemanapun dia pergi, sebagai apapun ia, akan menjadi pembuka pintu manfaat dan maslahat bagi manusia lain. Karakternya seperti yang dijelaskan Rasulullah SAW. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat bagi manusia lain. Tentu saja, agar kehidupan ini menjadi indah, menyenangkan, dan sejahtera, membutuhkan manusia-manusia seperti itu. Semoga Allah jadikan kita sebagai mafatih lil khair, pembuka pintu-pintu kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.